catatan berikutnya adalah ke Pertamina. Rizal Ramli mengatakan storage BBM seharusnya tidak jadi prioritas. Tidak ada urgensinya bangun jaringan pipa BBM, yang lebih urgent pipa untuk gas. Bahkan Menko Anda Rizal Ramli curiga ada permainan di balik usul Pertamina membangun fasilitas demo minyak, fasilitas untuk minyak dan BBM. Ya, yang begini-begini emang saya sih berharap gitu ya bahwa mulailah dengan prasangka baik, karena tadi misalnya membuktikan sesuatu tuh ada penyelewengan atau tidak kan memerlukan proses, memerlukan audit, investigasi segala macam. Jadi kalau belum 1-2 kali interaksi menyimpulkan dari sesuatu, menurut saya kok mungkin akan lebih bijaksana untuk tidak dikemukakan di publik gitu. Jadi dan saya sudah sampaikan juga sih kita yang sedang bekerja butuh satu suasana yang lebih kondusif gitu. Dan kepretan-kepretan itu membuat tidak kondusif. Pak Menteri, saya ingin tanya satu hal soal apa yang terjadi di masa lalu dan kemudian apa yang sekarang berusaha Anda benahi. Soal izin-izin, cerita kencang, cerita yang beredar itu paling mudah mendapatkan uang dari izin yang dikeluarkan Menteri. Apa yang Anda ketahui soal proses pengeluaran izin dan permainan uang yang biasanya dikelilingi oleh upaya-upaya untuk mendapatkan izin itu? Tentu saya tidak punya bukti ya, tapi kan memang tanda tangan Menteri SDM itu monetary value-nya tinggi sekali gitu. Alokasi wilayah kerja minyak, alokasi gas, memberi izin pertambangan, memberi izin listrik, itu kan semua ada uangnya, menimbulkan kegiatan ekonomi yang menciptakan wealth, kekayaan, artinya ada nilai. Dan kata kawan-kawan di masa lalu sangat mudah dipahami, mudah terjadi bahwa itu ada harganya gitu. Dan sekali lagi saya tidak punya bukti, tapi ketika itu kemudian ditertibkan, sebetulnya industri yang serius sih senang gitu ya, artinya appreciate pada langkah-langkah pemerintah gitu. Tapi memang ada suasana di dalam itu terasa resistensi gitu. Dan kita punya cerita-cerita yang mungkin baik untuk saya keep saja lah, karena menyangkut kementerian saya gitu. Masih banyak calo di kementerian Anda, Mas Firman? Rasanya secara perlahan sih akan habis ya. Artinya perilaku begitu merasa makin tidak dapat tempat lah. Ya. Karena proyek-proyek besar, proyek-proyek mega proyek, katakanlah kalau kita bicara satu proyek yang saat ini juga masih terus ongoing, soal Freeport misalnya, negosiasi Freeport. Calon-calonnya siapa saja kalau kita bicara Freeport? Kalau level seperti itu, menurut saya malah bukan orang dalam kementerian yang bermain gitu. Karena ini ukurannya terlalu besar. Dan kasus seperti Freeport itu secara tradisional memang menjadi tanda kutip mainannya tokoh-tokoh gitu ya. Ya saya cerita saja lah bahwa dalam proses menyelesaikan negosiasi ini betapa banyak tokoh-tokoh besar gitu yang merasa hanya kalau dengan saya maka ini bisa diselesaikan. Tokoh-tokoh besar nih maksudnya tokoh pejabat publik, tokoh politik? Ya, orang-orang yang punya nama lah gitu. Dan saya mengatakan pada chairman-nya Freeport ketika saya bertemu bulan November tahun lalu, Pak Jim Bob, saya bilang, Pak Jim Bob, Anda tidak bisa lagi melihat Indonesia seperti Anda lihat 40 tahun lalu gitu, ketika Anda baru masuk sini. Indonesia sekarang, kalau di masa lalu kita tidak punya ahli tambang, tidak punya ahli hukum, tidak punya ahli public policy gitu. Sekarang kita berbeda dan Anda akan berhadapan dengan government yang sama sekali berbeda. Karena itu saya minta Anda untuk menjaga disiplin. Gunakan jalur yang resmi, gunakan jalur yang betul-betul memang bertanggung jawab atas sektor ini. Gitu. Kenapa Anda sampai harus berpesan itu ke Freeport? Sebelumnya jalur yang digunakan jalur mana saja? Karena terjadi satu kebiasaan
Menteri Energi itu diminta ngambil keputusan atau diminta memformalkan keputusan yang sudah diambil gitu. Dan yang keputusan diambil itu not necessarily atau tidak serta-merta sejalan dengan apa yang sedang ditata di level teknis itu. Dari mana itu berasal? Ya dari jalur-jalur lewat jalur-jalur yang melambung itu. Jadi saya tahu ini Pak Jim Bob ini terus didekati oleh salah seorang tokoh partai gitu ya. Partai penguasa? Yang sekarang sedang ramai di DPR itu. Oh, jadi ini orang DPR? dan memberi sinyal bahwa silahkan jalan lewat saya gitu. Jadi ini kan distorsi terhadap sistem itu. Dan saya mengatakannya, kalau Anda tidak disiplin dengan jalur yang benar, saya tidak bisa membantu secara sistem gitu. Dan rasanya kembali pada dan kompensasinya apa tuh Mas Firman yang didapat kalau kemudian silakan lewat jalur saya, jalur pejabat saya kira publik, bukan kompensasi, tapi jalur kan tokoh politik DPR tadi. Saya tidak tahu, tapi si chairman-nya Freeport itu bercerita satu persatu dulu diminta apa gitu ya oleh penguasa politik pada waktu itulah. Jadi yang begini-begini ini kembali kalau diminta buktinya mana gitu. Saya tidak bisa berikan, tapi kan ada feeling, ada nuansa gitu yang diberikan. Dan kalau bicara Freeport sebetulnya kan ini sesuatu yang memang secara teknis, bisnis, secara ekonomi itu saya meyakini investasi mereka masih diteruskan. Dan itu Presiden sudah mengatakan begitu juga. Cuman memang secara sosial politik ada aspek-aspek yang mesti dijaga gitu. Itu yang agak rumit lah sedikit. Dan tekanan-tekanan politik terhadap Anda, tekanan-tekanan politik yang terjadi, Anda juga merasakan? Saya kira yang merasakan nggak hanya saya, karena itu disaksikan di berbagai forum juga. Bagaimana kita dipaksa untuk mengakomodasi jalan pikiran gitu ya, orang lain gitu. Dan saya mengatakan, saya yang bertanggung jawab atas ekor ini, jadi judgement saya yang akan saya sampaikan pada Presiden. Gitu. Dan kembali saya bersyukur karena pemimpin kita itu pemimpin yang lurus, jadi beliau hormati betul tuh jalur itu. Jadi menerima tamu siapapun itu, kemudian mengundang sektornya, kemudian beliau katakan silakan bicara dengan menteri saya. Tidak ada yang lewat pintu belakang? Beberapa saya tidak tahu kan, di range ketemu, tapi kemudian ketika bertemu saya diundang ikut menyertai pertemuan itu. Jadi saya anggap saya merasa beliau sangat disiplin untuk urusan ini gitu. Saya mendengar ada bahkan orang yang dengan berani sampai membawa-bawa nama presiden dan wakil presiden untuk meyakinkan agar mereka mendapatkan bagian tertentu dari proyek Freeport yang tentunya akan sangat besar ini. Ya, saya dapat kabar itu juga dan menurut saya itu tindakan yang sangat berani gitu ya, menggunakan nama presiden wakil presiden gitu. Dan ketika saya sampaikan ini pada beliau berdua, bahkan presiden menukas dengan cepat, ora sudi gitu. Saya enak aja saya dijual namanya gitu. Jadi sikap-sikap yang begini itu membuat kami sebagai pelaksana di lapangan itu lega bahwa beliau konsisten, beliau tidak punya interest apapun terhadap urusan-urusan begini gitu. Kita akan lanjutkan. Setelah ini saya akan ajak bergabung sejumlah orang untuk juga berdiskusi soal kebijakan energi setelah pariwara. Tetap dia anggota Panja Migas. Ya. Apa persisnya yang dilakukan oleh Panja Migas ini? Ya, Panja Migas ini awalnya namanya bukan Panja Migas sebenarnya. Ini adalah panja yang pertama kali dibentuk itu baru kita duduk kurang lebih hampir satu bulan setengah lah. Nama awalnya Panja Mafia Migas. Panja Mafia Migas. Ya. Kenapa dipermanis, dihilangkan mafianya? Karena kawan kami kita perhalus saja di Panja Migas. Kok belum mulai saja sudah minta dihaluskan? Itulah, saya tidak paham. Jadi apa yang dilakukan? Tentu yang menarik pada saat itu adalah ketika Faisal Basi ada ucapan kalau saya katanya tidak bisa memenjarakan orang, lebih baik tim reformasi tata kelola dibubarkan. Justru yang menarik kepada kita, oh rupanya ada yang bisa dipenjara ini rupanya.
ada yang bisa dibawa ke ranah hukum. Itu loh pikiran kita, akhirnya dibentuklah Panja Migas. Kita hanya baru menemukan dokumen, gitu kan. Dokumen dan juga sebagian pengetahuan saya ketika saya dulu belum anggota dewan, ketika saya masih terlibat di bisnis hilir gitu kan. Terus terang aja, saya ketika itu yang bertemu langsung dengan anak buahnya Mr. MR, yang saya ditunjuk-tunjuk dan dimaki oleh anak buahnya, yang menjelaskan kepada saya bahwa saya ini kirim report sama supplier. Saya kirim report sama supplier, taruh namanya tuh, suppliernya banyak di situ kan. Okay. Ada Glencore, ada Vitol dan sebagainya. Dan saya ditegur sama anak buahnya Mr. MR. You harus tahu, you harus bikin report sama saya, katanya. Dia cerita soal supply chain yang sebenarnya. Dari supplier, misalnya dari Glencore, itu dia sebut ini ada ke Verita Oil, ada ke Global Energy Resources atau GER, baru ke NOC, baru ke Petra katanya. My boss have two company, dia bilang. Bos saya punya 2 company, yaitu Verita dan Global Bosnya Energy. ini yang inisial MR tadi itu? Itu tadi dia sebut. Itu yang orang Anda laporkan ke KPK juga waktu itu? Nah itu saya laporkan KPK. Waktu itu saya belum menjabat di DPR. Karena Anda sudah laporkan, jadi apakah masih perlu saya sebutkan inisialnya atau Anda mau menyebutkan nama lengkapnya? Mr. MR tadi. Iya, nama lengkapnya apa Anda mau menyebutkan? Ya, Muhammad Reza kalau nggak salah. Muhammad Reza. Baik. Apa yang Anda ketahui soal itu tadi Pak Menteri katakan bahwa hanya mendengar begitu ya, tahu apa yang tapi tidak tahu detail apa yang terjadi. Apakah betul seperti itu? Mas Dirman, Anda hanya mendengar Atau saja nama orang perlu ini? nama anak buahnya juga. Siapa nama anak buahnya? Miss Tai Weling. Orang Dia keluarga warga negaraan? negara Malaysia, Hah? tapi dia kerja di Singapura. Oke. Pihak-pihak ini terlalu kuat lah. Gitu. Cuman saya punya keyakinan mau sekuat apa sih? Emang mau hidup terus gitu. Satu ketika orang itu kan akan tua dan meninggal gitu. Nah negara ini nggak boleh ngalah dengan perilaku seperti itu kan. Jadi tugas kita adalah bangun sistem, menciptakan generasi baru dengan cara. Saya mengatakan pada siapapun boleh berdagang, boleh berusaha. Karena media sosial. Jadi di masa lalu cerita-cerita begini tidak akan segera beredar, tapi saya kira ke depan akan makin cepat. Jadi sebetulnya dulu juga orang tidak berhitung bahwa apakah betul pemerintah akan berani membubarkan Petrol, melakukan audit investigasi. Dan sekarang saya kira terbukti bahwa kita melakukannya. Nah sekarang nanti setelah audit selesai akan seperti apa itu tentu harus karena harus ada keseimbangan antara bangun sistem ke depan sama setuju bahwa harus ada efek jerah gitu ya. Tapi katanya jalan ini kan mesti lihat ke depan lebih banyak daripada lihat ke belakang. Dan saya punya keyakinan ini sektor kalau konsisten saja di